down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang VPN tunneling. Di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Langsung saja kita masuk ke materi utama, konsep VPN tunneling. Kepanjangan dari VPN yaitu Virtual Private Network. Untuk implementasi VPN, saya kasih contoh misal terdapat satu kantor pusat yang ada di Jakarta, kemudian terdapat kantor cabang yang ada di Semarang, di mana kedua kantor tersebut itu memiliki jaringan lokalnya masing-masing. Nah, kedua kantor tersebut adalah satu perusahaan yang otomatis. Itu harusnya sama ya. Nah, biasanya untuk menghubungkan itu menggunakan fiber optik atau wireless ya. Nah, itu tuh menguras biaya yang cukup mahal karena kita harus melakukan sewa. Maka kita bisa gunakan VPN tunneling. Tapi syaratnya kedua kantor tersebut harus terkonek ke dalam internet. Walaupun dapat diakses melalui internet, tapi tunnel atau terowongan antara Jakarta dan Semarang itu dilindungi VPN yang secure. Maka antara kantor Jakarta dan Semarang itu bisa saling sharing file dengan aman dan nyaman. Jadi VPN tunneling itu digunakan ketika akan menghubungkan dua node melalui satu interface secara virtual, yang jarak antara dua node tersebut itu cukup jauh. Jenis-jenis VPN tunneling itu ada EOIP, PPTP, dan SSTP, L2TP, dan OpenVPN. Kita masuk ke materi kedua, setup topologi. Untuk pembahasan kali ini, kita gunakan contoh kasus yang saya jelaskan tadi. Di sini sudah saya siapkan dua router yang sama, yang keduanya sudah terhubung dengan internet dengan type CloudNAT. Nah, agar kabelnya melengkung seperti ini, teman-teman bisa klik kanan pada kabelnya, kemudian klik edit, lalu pada type pilih besir. Nah, di sini pada setiap router sudah terdapat PC-PC yang sudah saya hubungkan. Jadi nanti goals-nya antara PC pusat dengan cabang itu bisa saling sharing. Nah, di sini agar tidak bingung, kita ganti hostname-nya. Yang kiri menjadi router pusat, dan yang kanan menjadi router cabang. Dengan perintah sistem identity setname sama dengan router pusat. Selanjutnya kita setting IP-nya secara statik. Ketik IP address, lalu enter. Kemudian add address sama dengan, dan misalkan saya mau IP-nya 10.0.137.146/24. Berarti nanti untuk router cabang itu 137.147/24 ya. Lalu interface sama dengan ether 1. Enter. Oke, kita coba cek print. Oke, sudah ada. Kemudian di sini kita tambahkan routes /IP root. Kemudian kita tulis add gateway sama dengan 10.0.137.1. Lalu kita cek print. Oke, sudah ada. Kemudian kita setting DNS-nya. Kita masuk ke /IP DNS. Enter. Kita tulis set server sama dengan 8888. Kemudian kita coba ping 88. Oke, berhasil. Di sini kita lakukan hal yang sama pada router cabang ya. Kita sistem identity set name sama dengan router cabang. Lalu kita setting IP address. Kemudian add address sama dengan 10.0.137.147/24. Interface sama dengan ether 1. Enter. Kemudian di sini kita tambahkan routes /IP root. Kemudian kita tulis add gateway sama dengan 10.0.137.1. Lalu print. Oke, sudah ada. Kemudian kita setting DNS-nya.
Kita masuk ke /IP DNS. Kita tulis set server sama dengan 8.8.8.8. Kemudian kita coba ping 88. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita masuk ke materi EOIP konfigurasi. Sebelumnya sudah saya sebutkan jenis VPN tunneling, maka sekarang kita akan mencoba salah satunya yaitu EOIP. Jadi, jika perusahaan tunnelnya menggunakan EOIP, maka antara lokal yang ada di kantor pusat dan yang ada di kantor cabang itu harus dalam satu network. Kepanjangan EOIP adalah Ethernet over IP yang merupakan protokol pada MikroTik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antara cabang dengan pusat menggunakan interface tunnel. Langsung saja, di sini kita konfigurasikan EOIP pada router kita. Kita masuk ke Winbox router pusat, klik interface, lalu klik add, kemudian pilih EOIP tunnel. Pada name, kita definisikan misal EOIP strip tunnel strip to strip cabang. Lalu pada remote address kita isikan IP statik dari router cabang. Tapi kalau pada lapangan yang kita isikan di sini harusnya IP public ya. Di sini IP statik dari cabang adalah 10.0.137.147. Kemudian pada tunnel ID misal kita isikan 100. Nah, ini nih harus sama dengan yang di cabang juga ya. Kita apply lalu OK. Kemudian kita lakukan juga pada router cabang. Kita buka router cabangnya. Kita klik interface. Lalu klik add. Lalu pilih EOIP tunnel. Untuk name, saya kasih EOIP tunnel to pusat. Lalu pada remote address kita isikan IP statik dari router pusat yaitu 10.0.137.146. Tunnel ID 100, apply lalu OK. Oke, di sini statusnya sudah running ya. Kita coba uji di Winbox router pusat. Kita buka router pusat lalu klik new terminal. Di sini kita ping IP-nya router cabang ping 10.0.137.147. Nah, di sini sudah berhasil ya, antara router sudah saling berkomunikasi. Kita lanjut ke materi EOIP menghubungkan antara klien. Sekarang kita coba agar antar PC lokal bisa saling berkomunikasi, yang mana berarti harus menggunakan IP yang satu network ya. Maka misal di sini kita akan menggunakan IP network 192.168.1.0, maka di sini kita gabungkan antara Ether 2 dengan interface tunnel pada satu interface bridge ya. Begitu juga pada router yang satunya. Langsung saja di sini kita coba. Di sini kita ke Winbox router pusat, kita klik bridge, lalu klik add. Misal di sini namanya bridge for EOIP. Apply lalu OK. Kemudian kita klik ports. Kita masukkan Ether 2 dan juga tunnel. Kita klik add. Lalu interface-nya pilih Ether 2. Apply lalu OK. Klik add lagi. Interface pilih EOIP tunnel cabang. Apply lalu OK. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada router cabang. Kita buka Winbox router cabang, klik bridge, lalu klik add. Untuk namanya bridge for EOIP. Apply OK, kemudian klik ports. Di sini kita masukkan Ether 2 dan tunnelnya. Klik add. Interface pilih Ether 2. Apply OK. Klik add lagi. Pilih EOIP tunnel pusat. Apply OK.
Selanjutnya, kita konfigurasi IP pada masing-masing PC lokalnya ya. Kita ke terminal VPC 1. Misalkan pada VPC 1 ini IP-nya 1.6. IP 192.168.1.6/24 lalu enter. Kemudian kita lakukan pada PC 2 yang berarti IP-nya 1.7. Sekarang kita coba uji koneksi dari VPC 2 ke VPC 1. Coba ping 192.168.1.6. Oke, berhasil. Nah, kalau misalkan nih kita disable salah satu VPN tunnelnya antara router pusat dan juga router cabang, maka ketika kita uji koneksi pada PC-nya itu udah pasti gagal ya teman-teman. Kita lanjut ke EOIP Client Connect to Internet. Sekarang kita buat pada sisi klien PC lokal itu bisa internetan. Nah, agar bisa internetan itu kan membutuhkan parameter gateway dan DNS ya. Sementara kita bingung gateway-nya yang mana karena Ether 2 dan tunnelnya sudah kita gabungkan. Maka di sini kita setting IP gateway pada interface bridge. Langsung saja di sini kita coba masuk ke router pusat. Kita ke Winbox router pusat. Klik IP lalu addresses. Lalu klik add. Addressnya 192.168.1.1/24. Interface bridge for IP, apply OK. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada router cabang. Kita klik IP lalu addresses, lalu klik add. Address 192.168.1.2/24. Interface-nya bridge for EOIP. Apply lalu OK. Sekarang kita coba uji ping dari PC ke gateway-nya. Kita ke terminal VPC 2, kita coba ping 192.168.1.2. Oke, berhasil. Sekarang kita coba ping gateway di VPC 1. Ping 192.168.1.1. Oke, berhasil. Selanjutnya kita setting NAT pada router pusat dan juga cabang. Kita ke Winbox router pusat, kita klik IP, lalu firewall, lalu ke NAT, lalu klik add, chain src NAT, out interface Ether 1, action masquerade, apply lalu OK. Kemudian kita setting parameter yang dibutuhkan pada PC-nya. Di sini kita ke terminal VPC 1. Di sini kita konfigurasi gateway-nya. IP 192.168.1.6/24, 192.168.1.1/24 lalu enter. Kemudian kita setting DNS-nya, IP DNS 8888. Kemudian teman-teman lakukan hal yang sama pada router cabang agar VPC 2 bisa internetan ya. Kita ke Winbox router cabang, kita klik IP, firewall, lalu NAT, lalu klik add, chain src NAT, out interface Ether 1, action masquerade, apply lalu OK. Kemudian kita setting parameter yang dibutuhkan pada PC-nya. Di sini kita ke terminal VPC 2. Di sini kita konfigurasi gateway-nya IP 192.168.1.7/24, 192.168.1.2/24. Kemudian enter. Kemudian kita setting DNS-nya IP DNS 8888. Setelah itu teman-teman bisa ping google.com, maka sudah selesai ya. Kita masuk ke materi PPP Point-to-Point Protocol. Point-to-Point Protocol ini digunakan ketika network antara local client itu berbeda. Kalau EOIP itu kan networknya harus sama ya. Nah, kalau PPP ini berbeda. Nah, pada PPP ini terdapat berbagai jenis tunnel, yaitu PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain.
Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk PPP ini lebih secure teman-teman, karena kita bisa menambahkan password dan juga lain-lainnya. Kita lanjut ke PPTP konfigurasi. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi PPTP, yaitu apabila antara klien cabang dengan pusat memiliki network yang berbeda. Jadi PPTP ini bekerja layaknya klien dan server, maka untuk topologi kita jadikan router pusatnya sebagai server dan router cabangnya sebagai klien. Nah, nanti kita akan melakukan addressing pada router yang mengarah ke klien. Kita buka Winbox router pusat. Kita ke Winbox router pusat, klik IP lalu addresses. Lalu kita klik add. Di sini kita tambahkan IP yang mengarah ke Ether 2 adalah 1.1. Interface Ether 2, apply lalu OK. Kemudian kita setting DHCP server agar klien mendapatkan IP secara otomatis. Klik IP DHCP server, lalu DHCP setup. Kita pilih Ether 2, lalu kita next saja. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama pada router cabang. Kita ke Winbox router cabang, klik IP, lalu addresses, lalu klik add. Addressnya 192.168.2.1/24, interface Ether 2. Apply lalu OK. Kemudian kita buat DHCP servernya. Kita klik IP, lalu DHCP server, klik add, lalu pilih Ether 2, lalu next saja. Sekarang kita coba request IP-nya pada PC-nya. Tulis IP DHCP. Setelah itu kita lakukan juga pada VPC 2, ketik IP DHCP. Lalu kita ke router pusat. Selanjutnya pada router pusat kita konfigurasi PPTP servernya. Klik PPP, kemudian pada interface klik PPTP server. Kemudian kita checklist bagian enable. Apply lalu OK. Sekarang kita jadikan router cabang yang sebagai klien ketika ingin terhubung ke PPTP tunnel kita agar menggunakan username dan juga password. Jadi di sini kita bisa buat pada menu secret. Klik add. Di sini namanya misalkan PPTP Risma. Kemudian passwordnya 123. Lalu service pilih PPTP. Kemudian di sini terdapat opsi local address, remote address ya, yang mana pada bagian ini diisi IP interface tunnelnya. Kalau yang lokal itu berarti IP tunnel dari sisi server, dan kalau remote address berarti IP tunnel dari sisi klien. Nah, untuk IP-nya itu kita bisa definisikan langsung di sini. Misal untuk local address, kita isikan IP-nya 10.10.10.1, kemudian yang remote address 10.10.10.2. Kita apply lalu OK. Selanjutnya kita konfigurasikan PPTP klien pada cabangnya. Kita ke Winbox router cabang. Klik PPP, lalu klik add, lalu pilih PPTP client. Kita ke dial out. Pada connect to, maksudnya kita tuh mendefinisikan mau kemana, karena kita mau ke router pusat, maka isikan IP static router pusat, yaitu 10.0.137.146. Kemudian usernya PPTP Risma, passwordnya 123, profilnya pilih default, apply lalu OK. Kemudian kita klik new terminal. Kita coba ping ke router pusat, ping 10.10.10.1. Nah, berhasil ya. Kita lanjut ke PPTP static routing dan tes koneksi. Di sini saya coba lakukan melalui CLI pada router pusat. Kita ketik IP root, lalu tulis add DST address sama dengan 192.168.2.0/24, gateway 10.10.10.2, lalu enter.
Lalu kita coba cek print. Oke, di sini ada AS 2.0 ya. Di sini kita lakukan juga pada router cabang. Di sini saya lakukan melalui GUI. Kita klik IP, lalu routes, lalu klik add. DST address 192.168.1.0/24. Gateway 10.10.10.1 apply lalu OK. Sekarang kita coba uji ping dari PC1 ke PC2. Kita ping ke IP VPC2 ya. Oke, berhasil. Kita lanjut ke L2TP konsep dan setup topologi. L2TP tidak jauh berbeda dengan PPTP, hanya saja dari segi security L2TP ini lebih baik daripada PPTP. L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat VPN. L2TP ini juga bisa digunakan untuk mengakses jaringan kantor. Misal ketika kita sedang tidak berada di kantor, kemudian kita ingin mengakses jaringan yang ada di kantor, nah itu kita bisa mengaksesnya melalui ini ya. Langsung saja kita setup topologi untuk praktek kali ini. Di sini kita hapus semua konfigurasi PPTP yang sebelumnya agar tidak bertabrakan. Kita klik IP lalu addresses, lalu IP 10.1 kita hapus saja. Kemudian kita klik PPP, lalu interface. Di sini konfigurasinya kita hapus aja. Lalu ke secret, di sini juga kita hapus aja. Lalu IP, lalu ke routes. Yang routing table 2.0 kita hapus aja. Lalu lakukan hal yang sama pada router cabang ya. Kita ke IP, lalu routes. Yang 1.0 dihapus saja. Kita ke IP lalu addresses. (10.2) hapus. Kita klik PPP lalu interface. Di sini konfigurasinya kita hapus saja. Lalu ke secret. Di sini juga dihapus aja. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke L2TP IPsec konfigurasi. L2TP itu menjadi lebih secure dengan menggabungkannya dengan protokol keamanan IPsec. L2TP ini basisnya sama seperti PPTP, yaitu server client. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita ke router pusat. Pada router pusat kita klik PPP lalu interface, lalu klik L2TP server. Checklist yang enabled, use IPsec kita pilih yes. IPsec secret kita isikan secret saja. Kemudian apply OK. Kemudian kita tambahkan username dan password. Kita klik secret, klik add. Name-nya L2TP Risma, passwordnya 123 aja. Service pilih L2TP, profile pilih default incognito. Lalu local address 172.16.1.2, remote address 172.16.1.2. Apply OK. Selanjutnya kita konfigurasikan L2TP client pada cabang. Kita ke Winbox router cabang, klik PPP, klik add. Pilih L2TP client, klik dial out. Connect to berarti IP router pusat, yaitu 10.0.137.146. User L2TP Risma, password 123. Use IPsec kita checklist. IPsec secret kita tulis secret aja.
Apply lalu OK. Tunggu running. Oke, sudah running. Kita coba tes ping. Kita klik ke new terminal. Coba ping 172.16.1.2. Oke, berhasil ya. Kita lanjut ke LTTP static routing dan tes koneksi. Di sini kita lanjut untuk melakukan routing statik agar antara PC lokal pusat dengan PC lokal cabang agar bisa saling berkomunikasi. Kita ke router pusat, kita klik IP, lalu routes, kita klik add, DST address isikan network router cabang yaitu 192.168.2.0/24. Gateway-nya adalah IP tunnel dari router cabang yaitu 172.16.1.2. Apply lalu OK. Kita lanjut lakukan routing pada router cabangnya ya. Kita ke router cabang. Klik IP lalu routes. Lalu klik add. DST address isikan network router cabang yaitu 192.168.1.0/24. Gateway adalah IP tunnel dari router pusat yaitu 172.16.1.1. Apply lalu OK. Kemudian kita coba tes ping antar PC. Kita ke terminal VPC 1, kita coba ping dari VPC 1 ke VPC 2. Oke, berhasil. Kita coba trace untuk melihat rincian jalan yang dilewati. Nah, ini sudah ada rinciannya ya. Kita lanjut ke PPPoE konsep. Jenis PPPoE ini berbeda dengan jenis-jenis tunnel yang sebelumnya. PPPoE ini digunakan untuk mengamankan layer 2 koneksi. Nah, dalam sebuah ISP itu kan pasti punya router ya. Nah, router ini terkoneksi dengan router customer. Nah, customer pasti memiliki jaringan lokalnya sendiri. Nah, dengan konfigurasi PPPoE ini, maka tidak cuma ditulis IP-nya saja pada router, tapi nanti ada pengamannya. Nah, basis PPPoE ini sama yaitu server client. PPPoE atau Point-to-Point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. PPPoE ini hanya bekerja pada satu broadcast domain atau hanya dalam satu network saja. Kita lanjut ke PPPoE setting topologi. Nah, di sini teman-teman bisa hapus kedua PC-nya ya. Kemudian teman-teman ganti namanya ya, yang router pusat jadi router ISP dan router cabang jadi saya di sini ganti menjadi router Risma. Kemudian teman-teman hubungkan kabelnya jadi seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa hapus konfigurasi sebelumnya. Di sini saya ada di router Risma. Kita ganti hostname-nya pakai perintah system identity setname router Risma. Lalu lakukan juga pada router satunya. Di sini kita bisa aktifkan fitur Roman terlebih dahulu dengan perintah tool Roman set enabled sama dengan yes, lalu tool Roman print. Kita lakukan juga pada router satunya. Kemudian teman-teman bisa konekkan router Risma via router ISP. Oke, di sini saya sudah bisa konek ke router Risma ya. Kita lanjut ke PPPoE konfigurasi. Di sini teman-teman tambahkan 2 PC lagi ya. Di sini kita masuk ke Winbox router ISP, klik PPP, lalu PPPoE server. Klik add. Service name ganti service PPPoE Risma. Interface-nya Ether 2. Apply lalu OK, kemudian buat autentikasi username dan password, klik secret. Untuk name-nya PPPoE Risma, lalu passwordnya 123. Service PPPoE, local address 192.168.1.1, remote address 192.168.1.2. Apply OK, kemudian kita konfigurasi PPPoE client.
Kita ke window Routerisma, klik PPP, lalu add, pilih PPPoE client. Interface Ether 1, lalu klik dial out, user PPPoE Risma, password 123. Pada add default route dan use for DNS, kita checklist agar Routerisma bisa internetan. Apply lalu OK. Di sini kita tunggu running. Oke, sudah running ya teman-teman. Sekarang kita cek ke IP lalu addresses. Nah, di sini terdapat IP tunnel yang tadi kita isi. Kemudian kita tes koneksi. Klik New Terminal. Kita coba ping 192.168.1.1. Oke, berhasil. Kemudian kita cek root-nya, IP root print. Nah, di sini sudah otomatis ada informasi 0000/0 ya. Kita lanjut ke PPPoE Share Internet Connection di Customer. Jika kita coba ping 88 akan berhasil, tapi jika saya coba di klien PC-nya belum bisa karena belum kita konfigurasi gateway dan lain-lain. Maka sekarang kita coba sharing internetnya. Di sini kita menggunakan bridge ya agar menjadi satu interface. Di sini kita klik bridge, lalu klik add, name-nya bridge for PPPoE. Type-nya bridge, apply OK, kemudian ke menu port, kita masukkan Ether 2 dan Ether 3. Selanjutnya, kita klik IP lalu addresses, lalu klik add. Address-nya 10.10.10.1/24. Interface bridge for PPPoE, apply OK. Kemudian kita konfigurasi DHCP server, IP, lalu DHCP server, lalu DHCP setup, interface bridge for PPPoE, lalu next saja. Di sini konfigurasi sebelumnya kita hapus saja. Kemudian kita request IP pada PC-nya ya. Kita ketik IP DHCP. Oke, berhasil. Lalu di VPC 2 juga IP DHCP. Oke, berhasil. Kita ke Winbox Routerisma, klik IP, lalu firewall, lalu NAT, kita setting NAT-nya, chain SRC NAT, out interface-nya PPPoE out 1, action masquerade, apply lalu OK. Lalu kita coba ping 88 ya. Kita lanjut ke PPPoE limitasi bandwidth pada PPPoE. Limitasi bandwidth adalah salah satu fitur yang tersedia pada PPPoE. Jadi kita bisa melimitasi bandwidth pada router customer sehingga jaringan yang berada di naungan customer itu bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan. Kita buka Winbox Routerisma, kita klik bridge, lalu ke ports, lalu kita klik add, interface Ether 4, apply OK. Oke, di sini coba konfigurasikan limitasi bandwidth-nya. Kita klik PPP, pilih profiles, klik default, lalu ke limits. Pada bagian rate limit bisa kita tuliskan bandwidth-nya, misalkan 2 MB per 2 MB. Apply OK. Nah, inilah yang dinamakan dengan limitasi bandwidth ya teman-teman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang VPN tunneling. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.